pagi adik-adik. Shalom, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Tuhan senantiasa memberkati kita dari hari Senin hingga hari Minggu ini kita bertemu lagi. Biarpun kita berjauhan, tapi hati kita tetap satu di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari Minggu tanggal 21 Juni 2020. Kak Yosi tidak sendirian, tapi Kak Yosi ditemani dengan kakak-kakak lain, dengan Kak Ike, Kak Nova, dan satu lagi Kak Butet. Kiranya adik tetap mengikuti ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Happy Ya Ya Ya. Kita akan menyanyikan lagu ini sambil pakai gerakan. Kita semua berdiri. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Halo adik-adik, masih tetap semangat? Yuk kita persiapkan hati kita. Saatnya kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kakak akan bercerita tentang kitab Rut 1 ayat 1 sampai 14. Kakak ulangi, kitab Rut 1 ayat 1 sampai 14. Dengarkan baik-baik ya. Pada zaman para hakim, kelaparan hebat melanda Israel, khususnya di Yehuda. Situasi ini membuat keluarga Elimelek pergi merantau meninggalkan kampung halamannya. Mereka kemana sih adik-adik? Mereka ke Moab untuk mengatasi kesukaran hidupnya. Sebenarnya Moab itu adalah negeri asing dan najis bagi bangsa Israel. Tetapi Moab menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Karena apa? Karena padang-padangnya yang hijau serta tanahnya yang subur. Elimelek beserta keluarganya merupakan pendatang di tanah Moab, yang berarti mereka adalah warga kelas 2 di sana. Untuk kehidupan sehari-hari mereka mengandalkan kebaikan hati penduduk setempat. Kemudian di Moab setelah mereka sampai di sana, Elimelek itu menikah dengan penduduk Moab. Maksud kakak setelah sampai di Moab, anak-anak Elimelek menikah dengan penduduk di Moab. Mahlon menikah dengan Rut, sedang Kelion menikah dengan Orpa. Tetapi tak lama kemudian Elimelek meninggal dan kemudian menyusul kedua anaknya. Yaitu siapa adik-adik? Ya, Mahlon dan Kelion. Kasihan ya Naomi sebagai istri dari Elimelek. Dia sudah kehilangan suami, dia juga kehilangan 2 anak laki-lakinya. Kemudian Naomi memutuskan untuk kembali ke Yehuda karena negeri Yehuda telah kembali subur. Tetapi Naomi menyuruh Rut dan Orpa. Siapa sih mereka? Rut dan Orpa siapa adik-adik? Ayo, siapa bisa jawab? Ya, Rut dan Orpa adalah kedua mantunya. Naomi menyuruh mereka untuk tidak mengikuti ke Yehuda. Naomi menyuruh kedua mantunya itu untuk tetap tinggal di Moab saja. Apa yang terjadi? Orpa mau untuk tetap tinggal di Moab, tetapi
Tidak demikian dengan Rut. Rut tetap ingin mengikuti Naomi kembali ke Yehuda sebagai bukti kesetiaan Rut terhadap Naomi mertuanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar beberapa hal dari seorang Rut. Ada beberapa karakter dari Rut yang Tuhan kita ingin memilikinya. Yang pertama, dengerin ya. Setialah dengan apa yang telah Tuhan percayakan pada kita. Orang setia itu disukai Tuhan dan dihargai oleh orang banyak. Contoh-contoh setia itu bisa setia kepada Tuhan. Ayo contohnya apa? Setia kepada Tuhan, adik-adik harus tetap rajin ke sekolah minggu. Meskipun sekarang sedang pandemi, kita tidak bisa datang ke gereja, tapi sekarang kita bisa beribadah secara online. Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, menyanyikan lagu pujian, dan juga selalu melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Setia sama guru, contohnya rajin mengerjakan PR dan mengumpulkan tugas-tugas sekolah. Dengan orang tua, mau mendengarkan setiap perkataan orang tua, sayang sama mama papa, sayang sama saudara. Poin yang kedua yaitu bijaksana dalam mengambil keputusan. Maksudnya di sini contohnya, ketika suami Rut meninggal, Rut tetap setia sama mertuanya, yaitu Naomi. Tidak seperti Orpa yang kemudian meninggalkan Naomi. Rut tetap setia mendampingi Naomi pulang ke Yehuda. Rut menyayangi Naomi seperti menyayangi orang tuanya sendiri. Poin yang ketiga yaitu murah hati. Ketika kita murah hati, Tuhan akan menaikkan kita. Tuhan mau kita bermurah hati dari hal yang mudah hingga yang sulit sekalipun. Misalnya kalau di sekolah teman kita sedang dalam kesulitan dengan pelajaran. Kalau kita mengerti tentang pelajaran itu, tidak ada salahnya kita menolong teman kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, berkat akan selalu ada pada kita kalau hidup kita menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami sangat berterima kasih karena di minggu pagi ini kami bisa berkumpul meskipun secara online. Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu ini Tuhan untuk melakukan setiap apa yang Kau inginkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, atas campur tangan-Mu kami bisa melakukan. Apa yang tidak di depan mata, apa yang di depan mata manusia itu tidak mungkin, karena campur tangan-Mu semua menjadi mungkin. Terimalah doa syukur kami ini Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, gimana? Seneng gak? Seneng dong ya. Kita tadi udah sama-sama memuji nama Tuhan, sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah sekarang kita mau berpisah. Sedih gak? Enggak usah sedih, minggu depan kakak-kakak tetap akan menyapa adik-adik dalam ibadah online Pelkat PA ya. Nah adik-adik, kakak hanya mau ingatkan sama adik-adik, karena kita sedang dalam pandemi virus COVID-19 ini ya, kita semua tetap jaga kesehatan,
pakai masker, makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih. Terus kalau emang nggak penting banget, adik-adik nggak usah main-main pergi-pergi kemana ya. Dan yang paling penting tetap berdoa. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan